Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya ikhwani fillah fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqullaha wattaqun nisa, au ama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi akan belajar tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Mawaizul Usfuriyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-9 ya, mengenai hadis tentang rezeki. Banyak sekali ya kejadian-kejadian pada hari ini yang kita saksikan, di mana kejadian-kejadian tersebut hendaklah menjadikan keimanan kita ini lurus, keyakinan kita ini betul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kejadian-kejadian tersebut ya, menjadi ibrah dalam keimanan kita, dalam keyakinan kita. Ya, kita saksikan di mana-mana ya, media memberitakan tentang perang antara Rusia dan Ukraina, terjadinya kenaikan bahan pokok, terus banyak lagi kejadian-kejadian yang membuat kita harusnya lebih mantap hati kita, bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di atas permukaan bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah jatuh satu daun dari ranting pohonnya ya, illa ya'lamuha, kecuali dia mengetahuinya. Ya, dia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ya seiman, kita akan mulai saja hadis kita karena kita udah lama sekali ya tidak membacakan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'. Hadis yang ke-9 ya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, istahyi minni inda ma'siyatika wa ana astahyi minka yaumal aradi al akbari fala u'adzibuka. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, malulah kamu dariku ketika kamu bermaksiat, dan adapun saya akan malu kepadamu pada hari tuntutan yang sangat besar, dan aku tidak akan mengazabmu. Ya bana Adam, wahai anak Adam, tub ilayya, bertobatlah kepadaku, ukrimka karamatal anbiya, aku akan memuliakanmu sebagaimana kemuliaan para nabi-nabi. Ya bana Adam, wahai anak Adam,
la tuhawwil qalbaka, jangan kau palingkan hati kamu, anni dariku, fa innaka in hawwalta qalbaka anni, sesungguhnya kamu jika memalingkan hatimu dariku, akhzulka fala ansuruka, ya, aku akan membiarkanmu dan tidak akan menolongmu. Ya bana Adam, wahai anak Adam, lau laqiyatani yaumal qiyamah, wahai anak Adam, jika kamu menjumpai aku pada hari kiamat, wa ma'aka hasanatun mithla ahlil ardi, dan di sisimu atau kamu membawa kebaikan mithla ahlil ardi, sebanyak penduduk bumi, lam aqbal, aku tidak akan menerima minka darimu, hatta tusaddiqani biwa'di wa wa'idi, sehingga kamu menyedekahkannya kepadaku, ya, dengan meyakini janji-janjiku. Ya bana Adam, wahai anak Adam, inni anar razzaqu wa antal marzuq, wahai anak Adam, aku adalah zat yang maha pemberi rezeki dan kamu adalah marzuk yang diberi rezeki. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababi rizqi, dan kamu mengetahui sesungguhnya aku ufika memberikan atau menunaikan rezeki-rezekimu, maka oleh sebab itu janganlah kau tinggalkan, ya, ketaatan, ya, karena mencari rezeki. Nah, jadi ya nggak boleh ya meninggalkan ketaatan kepada Allah gara-gara cuma mencari rezeki saja. Ya, meninggalkan sholat gara-gara terus-terusan membuka toko, meninggalkan sholat terus-terusan kerja, ya kan, alasan nggak bawa sarung, nggak bawa apa, ya, kotor. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqiha, karena sesungguhnya kamu in tarakta ta'ati, jika kamu meninggalkan ketaatan dengan sebab mencari rezekimu, au jabtu alaika uqubati, aku wajibkan ke atasmu siksaanku. Ya bana Adam, ihfazli hadhil khisal al khamsa walakal jannah, wahai anak Adam, jagalah untukku, ya, 5 bagian perkara ini, yaitu 5 kali sholat, ya, walakal jannah, dan kamu akan mendapatkan surga. Al khabru bitamamihi. Jadi di sini saudara-saudaraku yang mulia, ya, hadis ini menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat kepada manusia ini, memberi arahan, ya, memberi satu pesan yang sangat berharga untuk manusia ini, sehingga manusia ini bisa menjalani kehidupannya dengan baik, ya, sehingga dia mendapatkan kesuksesan dunia dan di akhirat, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita untuk senantiasa kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Jangan sampai kita ini bermaksiat terang-terangan kepada Allah. Kenyataannya manusia ini maksiatnya terang-terangan. Makanya dalam Al-Qur'an itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah ingin menjadikan
khalifah di muka bumi, para malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau ya Allah akan menciptakan orang yang suka menumpahkan darah dan berperang, ya, berbuat kerusakan di muka bumi ini? Jadi dari situ saja malaikat ini sudah tahu, ya kan, bahwasannya Allah ini akan menciptakan orang-orang atau manusia-manusia penduduk bumi, ya kan, ini suka bermaksiat kepada Allah, bermaksiat. Tapi manusia ini ketika dia bermaksiat, Allah sangat senang dengan tobat dia. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan manusia ini untuk bertobat. Jadi di situ tadi dalam hadis itu, malulah kamu padaku ketika kamu bermaksiat. Jadi kalau kita nih punya rasa malu kepada Allah, kita nih gak jadi maksiat itu, ya, gak jadi bermaksiat. Tapi kalau kita nih gak malu, ya maksiat terus. Nah, maksiat ini banyak, maksiat pikiran kita, maksiat kita gak khusyuk ketika sholat, pikiran kita kemana-mana, itu maksiat kepada Allah. Telinga kita maksiat, mata kita bermaksiat melihat yang bukan mahram atau melihat aurat wanita ajnabiyah atau wanita-wanita yang di luar mahram kita. Melihat HP banyak sekali itu aurat-aurat yang terlihat, ya. Ini banyak sekali anggota badan kita yang bermaksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala minta agar kita ini bertobat, ya, bertobat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ini akan mengampuni hamba-hambanya, dan sifat, ya, sifat ghafurnya Allah, dan sifat al-afunya Allah, ya, ini akan nampak. Kenapa? Karena Allah al-ghafur, al-afu, zat yang maha pengampun dan zat maha pemaaf. Lah manusia itu kalau dia minta maaf kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya. Terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi di bulan Sya'ban ini, ya, bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah SAW, bulannya penuh kebarokahan, ya. Kalau umat ini berdoa diijabah oleh Allah, ini penuh dengan kebarokahan, maka kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah dari maksiat-maksiat kita yang kita sadar ataupun yang nggak sadar. Ya, jangan dikira kita ini adalah ahli taat, ya. Menurut pandangan kita ahli taat. Tapi kalau menurut pandangan Allah, ya belum tentu kita ini ahli taat. Kenapa? Karena Allah lah zat yang maha mengetahui aib-aib kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita, kekhilafan kita, kealpaan kita. Sehingga kita hendaklah meminta ampun, mohon maaf kepada Allah dari dosa-dosa yang kita tidak sadari. Kalau kita nih merasa tidak berdosa, ya, maka itu adalah dosa besar, ya, merasa tidak berdosa, ya. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk bertobat, ya, beristighfar kepada Allah satu hari minimal 70 kali istighfar minimal, ya. Dan terus di sini ada satu kisah, ya, yang mengenai rezeki, ya, rezeki yang telah dijamin oleh Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, ya, meyakinkan kepada manusia bahwasannya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di sini, ya. Kisah ini yang pertama kisah tentang burung, ya.
Burung, kisah yang pertama ini kisah tentang burung yang mana burung tersebut ya di atas punggungnya ada tombak dan di bawah punggungnya ini ada tombak juga. Ya. Jadi burung ini setiap hari dia makan makanan daging-daging sisa yang berada di sela-sela mulut ikan yang sangat besar ya, atau ikan paus atau ikan nun ya, di tengah lautan. Ya, saya bacakan aja lah biar jelas ya. Hikayatun ya ikhwani. Ya. La tagtamu ala rizqi. Janganlah kamu merasa kekurangan ya dari rizkimu atau atas rizkimu. Wala yamna'ukum rizqakum anit taati. Janganlah mencegah kalian rezeki-rezeki kalian dari ketaatan. Ya, bisa babi qouli ta'ala. Maksudnya janganlah sampai kita ini rezeki kita ini menghalangi kita taat kepada Allah, mencari duit. Ya, misalnya kita kerja bengkel, kerja bangunan, ya, kerja kantoran dan kerja-kerja yang lain. Sehingga kerja-kerja ini ya mengalahkan ketaatan kita kepada Allah karena takut kehilangan duit, kehilangan rezeki. Jadi Allah Ta'ala menjamin dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam Al-Quran ya dan tidaklah dari hewan melata di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali menjadi tanggungan Allah rezeki mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seekor burung warnanya hijau yang dia ini terbang sangat tinggi ya, di udara. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas punggung burung itu tombak dan di bawah perutnya tombak yang lain. Jadi tombak atau tulang ya, tulang seperti tombak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan seekor ikan besar, hutan ya, hutan. Wa khalaqa hutan fil bahri, di dalam lautan atau tengah-tengah lautan. Yang mana ikan itu, ikan besar itu memakan ikan-ikan yang lain. Ikan-ikan yang lain itu ya masuk ke dalam gigi-gigi ya, gigi-gigi ikan besar itu sehingga daging-dagingnya itu tersisa ya. Dan daging-daging itu yadurruhu, membahayakan ikan besar itu ya, dan menyakitinya ya. Tulang-tulangnya itu mengena di gusi-gusi ikan itu ya, sehingga membuat ikan besar itu keluar ya, kepalanya dari air untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tadi dia keluar kepala dari air dan membuka mulutnya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ya burung tersebut, burung yang warna hijau tadi yang memiliki dua tombak ya di punggung dan di atas punggung dan di bawah perutnya. Yang mana burung tersebut ya masuk ke dalam mulut ikan besar tersebut ya dan memakan sisa-sisa makanan yang ada di gigi-gigi ikan itu. Ya, sehingga dua tombak atau dua tulang yang berada di atas punggung dan bawah perut burung itu seperti dua tiang ya di dalam mulut ikan besar tadi. Yang mana ikan besar tadi tertahan mulutnya oleh kedua tombak tadi, tidak bisa dia memakannya ya, mengunyahnya. Ketika telah habis daging-daging di antara gigi-gigi ikan tersebut, burung hijau itu terbang lagi ke udara. Ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki burung tersebut
ya di antara gigi-gigi ikan yang berada di tengah lautan. Wah, kita bisa bayangkan ya kan, burung di udara, rezekinya di tengah lautan, di dalam lautan. Inilah kehendak Allah, kehebatan Allah ya. Dan setelah habis sisa-sisa ikan yang ada di dalam gigi hewan itu atau ikan besar itu, dia kembali ke tempatnya dan beristirahat. Ya. Nah, ini adalah bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjamin rezeki setiap makhluk ya, bukan hanya manusia. Ya. Seluruh makhluk, cacing-cacing di tanah ya, bahkan hewan-hewan kecil, semut-semut ini jumlahnya lebih banyak dari manusia. Nah, tetapi mereka semua ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kita diperintah oleh Allah untuk segera bertobat ya. Jangan bermaksiat ya. Kalau kamu sudah bermaksiat, maka bertobat ya. Dan tobat ini sendiri menarik rezeki, mendatangkan rezeki. Dan yang kedua kesimpulannya, janganlah kita ini khawatir yang berlebih-lebihan karena takut atas rezeki kita. Yang jelas kita kalau memang ya mencari uang, mencari harta silakan ya, diperintah juga oleh Allah. Tapi jangan sampai kesibukan kita mencari uang, mencari harta ini melalaikan kita dari ketaatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini dihidupkan